NIM saya 1190305. Saya dari kelas 5A Prodi Ekonomi Syariah. Adapun tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonometrika. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola tahapan regresi data panel. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi eView 10. Sebelum kita memasuki tahapan-tahapan dalam mengelola data, saya pertama menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu regresi data panel. Langsung saja kita menjelaskan secara singkat apa itu data panel. Data panel adalah gabungan antara data time series dengan data cross section, dan di mana dalam metode estimasi data panel tersebut dapat digunakan melalui 3 pendekatan. Yang pertama yaitu common effect model, yang kedua fixed effect model, dan yang ketiga ada random effect model. Baiklah, dari ketiga pendekatan yang tadi dapat kita cari atau kita gunakan data pendekatan yang mana yang terbaik untuk penelitian kita, yaitu dengan 3 pemilihan model uji. Yang pertama ada uji Chow, dan yang kedua ada uji Hausman, dan yang ketiga ada Lagrange multiplier. Jadi kita bisa memilih ketiga uji tersebut yang mana yang terbaik untuk data penelitian kita. Nah, setelah kita menemukan model yang tepat, selanjutnya kita melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, dan yang ketiga uji heteroskedastisitas. Terakhir ada uji autokorelasi. Nah, seperti itulah kiranya tahapan untuk menguji regresi data panel. Selanjutnya kita akan praktekkan ke dalam video kali ini. Langsung saja kita buka data kita. Ini data saya. Kemudian kita buka aplikasi eView 10. Di sini saya menggunakan aplikasi eView 10. Kemudian create a new work file. Kemudian kita pilih yaitu data panel, karena kita menggunakan data panel jadi kita menggunakan yang panel. Kita klik, dan kemudian untuk frekuensinya kita menggunakan annual tetap ya, karena data kita berupa data tahunan. Dan kemudian start date-nya kita lihat lagi. Oke, start date-nya 1935, dan end date-nya tahun terakhir itu kita lihat itu 1954. Nah, kemudian number of cross section, kita lihat lagi data kita ini. Di sini saya menggunakan 4 firma atau 4 perusahaan, di mana itu IBM, Good, UO, dan US. Nah, jadi kita tulis 4, kemudian klik OK. Kemudian untuk memindahkan data kita, itu kita klik quick, kemudian empty group, dan kita lihat, kita atur dulu. Setelah itu kita mengcopy data yang tadi, data kita saya sudah copy, kemudian kita copy paste pindahkan ke eView. Nah, jika sudah seperti ini dan berupa angka semua, kita cek kembali, maka itu sudah benar. Dan sebelum itu kita lihat, kita akan menguji common effect, fixed effect, dan random effect. Nah, cara pengujian itu kita menggunakan uji Chow. Oke, yang pertama kita sudah blok, open, ask question. Nah, di sini terdapat formula di mana kita harus memindahkan konstanta C. Jadi kita hapus, kemudian kita pindahkan Y sama dengan C, X1, dan X2. Nah, kemudian kalau sudah benar, kita panel options, karena kita mencari common effect. Jadi kita klik none dan klik OK. Nah, ini sudah dapat dari common effect-nya. Kita lihat di nilai prop-nya. Nah, di situ kita bisa analisis. Kemudian kita bisa mencari fixed effect-nya, sama langkahnya seperti yang awal. Hanya saja di sini kita ketika klik panel option itu kita cross sectionnya itu diganti dengan fixed
Nah, jadi kita ganti dengan fix dikarenakan kita mencari fixed effect model. Klik OK. Nah, kemudian dapatlah nilai atau kita ketahui analisis hasil dari data fixed effect. Itu kita bisa lihat dari nilai probnya juga. Nah, kemudian cara kita menguji chow yaitu dengan klik view. Kemudian klik fix or random effect. Kita klik yang atas likelihood ratio. Nah, di sini kita bisa tahu atau melihat hasil dari uji chow. Nah, kita bisa lihat di nilai probnya mana yang terbaik untuk dari data kita. Kemudian kita lanjut ke pengujian yang kedua yaitu uji Hausman, di mana uji Hausman ini yaitu model random effect atau fixed effect. Nah, jadi kita menguji ke antara keduanya yang mana yang lebih terbaik. Di sini caranya sama seperti yang di awal, yaitu kita klik X1, X2, kemudian kita open as question. Dan caranya sama-sama, hanya saja nanti di bagian panel option, di panel option yang cross section kita ubah menjadi random effect, karena kita di sini kita mencari random effect model. Nah, ketika sudah dapat random effect modelnya, kita uji dengan uji Hausman. Nah, dalam pengujian ini kita fix random effect, yaitu kita pilih yang terakhir, Hausman test. Nah, di sini akan kelihatan di nilai probnya kita bisa lihat dan dapat kita analisis. Kemudian kita cara mencari uji asumsi klasik yaitu normality test dengan cara klik residual diagnosis, kemudian normality test. Nah, ini adalah hasil dari normality test. Kita bisa lihat di nilai probability-nya dan dapat kita asumsikan atau analisis. Kemudian kita mencari uji multikolinearitas yaitu dengan cara mengklik grup statistik correlation. Nah, saatnya kita masukkan variabel X1 dan X2-nya saja. Setelah dapat dari correlation X1 dan X2, dapat kita analisis apakah data ini terjadi multikolinearitas atau tidak. Selanjutnya kita mencari uji heteroskedastisitas, yaitu dengan cara kita klik genre, kemudian kita ketik res ABS sama dengan ABS dalam kurung resit. Kemudian seperti yang awal kita klik resit, kemudian res ABBS, kemudian X1 dan X2, open as question, kemudian kita lihat. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat apakah dalam data ini terjadi heteroskedastisitas atau bebas dari heteroskedastisitas. Baiklah teman-teman semua, sekian video singkat dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata maupun penyampaian materi, mohon dimaafkan. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta kemudahan untuk menjalani aktivitas kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian, saya pamit mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.